dari tadi ketemu di RSC saya kasih di saya punya itu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Masjid Nurul Amin yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pertama-tama marilah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, walaupun cuacanya kurang baik, hujan yang cukup deras, kita masih bisa untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga melimpah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga segenap umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan berkah, yaitu meraih berkah ilahiyah. Nah, ini kalau kita baca di dalam surah Al-A'raf ayat 96, kita baca dulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama minas samai wal ardi walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Walau sekiranya, seandainya, anna sesungguhnya ahlal qura, penduduk satu negeri itu, amanu mereka itu beriman, wattaqau dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Jadi
Bertakwa, iman dan bertakwa. Allahnya mahdhuf karena sesuatu yang sifatnya maklum. La fatahna, maka sungguh kami Allah akan membukakan alaihim kepada mereka itu, yaitu penduduk negeri itu, penduduk kampung itu, apa? Barokah, berkah-berkah. Di sini menunjukkan ini adalah bentuknya jamak. Jadi jamak menunjukkan bahwa berkah itu banyak variasinya, banyak bentuknya. Maka sungguh kami Allah akan membukakan kepada mereka barokah, keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ardh, yang turun dari langit ataupun yang berasal dari bumi itu sendiri. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka itu, maksudnya ahlul qura itu, ahlul qura, penduduk negeri-negeri itu mendustakan. Maksudnya mendustakan di sini mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para Rasulnya. Fa'akhadnahum, maka kami Allah mengambil mereka itu, maksudnya memberikan hukuman kepada mereka itu, bima, disebabkan oleh apa-apa kanu yaksibu, yang mereka itu telah lakukan, yang mereka itu telah berbuat ataupun mereka itu telah usahakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita membaca konteks ayat ini, terutama bagian yang sebelumnya itu Allah berbicara terkait dengan umat-umat terdahulu yang mereka itu mendustakan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka banyak menolak ajaran-ajaran ataupun syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Maka kemudian Allah mengingatkan kepada mereka bahwa orang-orang yang mendustakan syariat ataupun wahyu ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu, mereka akan diazab. Dan dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan bahwa di antara keberkahan yang akan dikirimkan dan diturunkan dan dibukakan kepada para manusia itu adalah syarat utamanya adalah iman. Syarat utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah orang yang meyakini, orang yang mau melaksanakan komitmen dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu, maka mereka akan mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi iman dan takwa merupakan syarat utama untuk memperoleh berkah dari Allah. Nah, ini kalau kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini. Nah, berkah secara bahasa maknanya adalah az-ziyadah, tambahan. Para
Para ulama lain menyebutkan berkah itu adalah nikmah, kenikmatan. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah berkah. Imam Al-Ghazali menyebutkan yang namanya berkah itu adalah az-ziyadatu fil khair, tambahan di dalam kebajikan, nilai tambah di dalam kebajikan. Jadi tidak sekedar ziyadah saja, tidak sekedar nikmah saja, tetapi ziyadah wa nikmah fil khair, tambahan atau nikmat dalam hal kebaikan. Mengapa begitu? Karena tidak sedikit Bapak Ibu sekalian orang yang diberikan tambahan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah pada saat hidup di dunia, tidak menjadikan seseorang itu semakin bertambah kebaikannya. Bahkan banyak di antara manusia ketika mereka itu diberikan tambahan-tambahan oleh Allah, semakin bertambah pula kemaksiatannya kepada Allah. Nah, maka cocok kalau yang namanya berkah itu yang sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, az-ziyadah fil khair. Jadi tambahan tidak sekedar nikmat, tapi tambahan itu adalah dalam kebajikan. Nah, ini yang tentu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan karunia nikmat, karunia tambahan-tambahan nikmat yang lain pada saat hidup di dunia, tetapi nikmat itu membawa kebajikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam konteks manifestasi berkah dalam kehidupan kita, sesungguhnya banyak sekali. Kalau kita merujuk kata barokat itu, jadi berkah itu termanifestasi dalam banyak dimensi dalam hidup kita. Di antaranya umpamanya berkah dalam rizki. Nah ini rizki, kita dikaruniakan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian rezeki itu ya, tidak sekedar nikmat saja, tetapi juga rezeki itu juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan nikmat rezeki kita semakin dekat dengan Allah. Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita semakin banyak memberikan kesempatan bagi kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini berarti rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, rezeki itu memberikan berkah. Nah, betul. Diberikan kesempatan, nikmat oleh Allah, bertambahnya rezeki, kita bisa berzakat, kita bisa berinfak, bersedekah, diberikan tambahan lagi rezeki oleh Allah, kita bisa menunaikan umroh, kita bisa mendaftar haji. Ini namanya bahwa rezeki yang Allah karuniakan kepada kita itu berkah. Tidak malah sebaliknya, kita diberikan rezeki oleh Allah, bertambah-tambah maksiatnya kepada Allah. Jadi semakin jauh dari Allah. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana cara bermaksiat kepada Allah. Ya karena apa? Karena orang itu diberikan karunia rezeki yang banyak, semakin banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah maksiat. Nah, bagi orang yang beriman dikaruniakan rezeki, ketika rezeki itu berkah, maka rezeki itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kalau ingat cerita
Sa'labah. Ini cerita Sa'labah kan ketika pada saat nggak punya, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin jamaahnya. Ketika dia meminta doa kepada Rasulullah, ya, mohon kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan. Didoakan oleh Rasulullah menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkecukupan. Kekayaan yang ia peroleh, kekayaan yang ia dapatkan justru menjadikan ia sibuk lupa kepada Allah. Ngurus kambing awalnya 2 ekor, lama-lama menjadi 10 ekor, 20 ekor, ratusan ekor, ribuan ekor. Sibuk, lupa akhirnya yang awalnya sholat 5 waktu penuh, lama-lama bolong-bolong di sholat 5 waktunya, jamaahnya semakin berkurang, bahkan sholat Jumat pun semakin lama semakin jarang-jarang. Alasannya apa? Karena sibuk mengurus kambingnya. Niki terkait dengan rezeki, yang rezeki itu kadang-kadang menjadikan orang semakin jauh dari Allah. Tapi ada juga rezeki itu menjadikan seseorang juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berkah dalam waktu. Ibu sekalian, kita semua tentu diberikan waktu oleh Allah. Waktu kita sehari semalam 24 jam. Tapi ada orang yang dikaruniakan waktu 24 jam, itu manfaatnya luar biasa. Tapi ada juga orang yang diberikan waktu yang 24 jam itu enggak ada makna apa-apa. Bahkan juga dipenuhi dengan maksiat. Jadi waktu, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan kita oleh Allah, waktu senggang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berkah waktunya, dia akan semakin rajin ibadah maring Gusti Allah, dekat dengan Allah. Tetapi ada juga orang yang dengan waktu itu, waktunya disia-siakan untuk sekedar maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko ngendika ngeten Bapak Ibu sekalian. Jadi tuba liman tola umruhu wa hasuna amal. Beruntunglah orang yang panjang umurnya, diberikan waktu yang panjang oleh Allah wonten donya pada saat hidup di dunia ini, diberikan kesempatan lebih oleh Allah. Ya. Wa hasuna amalu, sementara baik amalnya. Jadi betul-betul umure pun dawa, dikasih kesempatan yang panjang oleh Allah, digunakan secara maksimal untuk beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menika, nikmatan, ada 2 nikmat, maghbunun fihi makasiru minan nas, yang mana manusia itu banyak tertipu dengan kedua nikmat ini. Apa itu? As-siha wal farah, yaitu nikmat pada saat kita sehat, nikmat pada saat kita itu senggang. Pada saat kita sehat, kadang-kadang yang kita ini ibadah di ora saraseni. Tapi pas kita sakit, aduh, nek aku sembuh kok rajin ibadah. Jadi berangan-angan waktu itu. Wis
Nggak sakit, aduh aku lek sehat arep tahajud, pikiran macam-macam, tahajud, arep duha, arep wis ngoten niku. Itu pada saat sakit mikire reno-reno, tapi pada saat sehat lali Bapak Ibu sekalian. Ya, niku menungso nggih Bapak Ibu sekalian. Wal faragh. Ya, waktu sempat kadang-kadang nggak kita gunakan untuk ibadah dengan baik, beramal baik gitu. Ketika nggak ada waktunya sempit, sibuk pun, apalagi ngoten niku pun lupa ibadah karo Gusti Allah. Ini gitu. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan nikmat waktu yang Allah karuniakan kepada kita ini Bapak Ibu sekalian mungkin menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah berkah dalam ilmu pengetahuan. Berkah dalam ilmu. Maksudnya ketika kita diberikan nikmat ilmu, maka ilmu yang kita miliki adalah bagaimana memberikan manfaat minimal untuk diri kita. Apalagi meluas kepada yang lainnya, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Itu adalah berkah ini. Makanya penting bagi kita semua. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan ilmu yang harus kita pelajari, yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu syariat bagi kita semua yang mukallaf wajib untuk belajar ilmu fardu kifayah, ilmu syariat terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu wajib kita ilmuni. Sholat butuh ilmu, iman butuh ilmu, toharoh butuh ilmu, itu kita ilmuni. Sehingga kemudian ketika kita melaksanakan syariat itu benar, tepat, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sekedar kita, kalau wong Jawa niku rubuh-rubuh, napa rubuh-rubuh gedang. Jirine Ustaz ngene iki kok aku wis melu ngene iki. Ya ngoten niku. Tetapi kita ya awalnya ngoten umpamane. Tapi harus kemudian kita mulai belajar, oh dasarnya ini, hikmahnya ini. Sehingga kemudian semakin faham terhadap apa yang kita lakukan itu. Sehingga apa yang kita pelajari itu betul-betul memberikan berkah. Ya. Artinya bahwa ilmu menjadi penyinar terhadap amal yang kita lakukan. Jadi kita melakukan bukan didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya jahil, bukan karena sesuatu yang sifatnya kebodohan kita, tetapi memang apa yang kita lakukan itu betul-betul adalah kita ketahui, oh ini memang perintah syariat, dasarnya ini, hukumnya ini, ya, dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan yang harus kita ketahui ya, dalam kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Nah ini, maka ketika ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, ilmu yang sifatnya fardhu ain itu terus kita pelajari. Ya. Kemudian yang keempat adalah berkah dalam kehidupan keluarga dan hubungan sosial. Jadi maksudnya bahwa dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang, cinta kasih, saling menyayangi, saling mendukung dalam kebajikan, saling mendukung di mana kita semakin dekat dengan Allah. Jalinan-jalinan ukhuwah semakin kuat di antara anggota keluarga. Inilah yang dimaksudkan sebagai berkah dalam kehidupan keluarga. Anak-anak menyayangi kita,
dan lain sebagainya, itu diantara berkah dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi keluarga mengantarkan kita kepada kebajikan, ya, mengikat kita dalam kebaikan. Nah, ini. Karena ada Bapak Ibu sekalian, keluarga yang bisa mengantarkan seseorang untuk berbuat jahat, wonten. Pada awalnya nggak berbuat jahat, bisa berbuat jahat. Ya, banyak terjadi. Ya, peristiwa pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ya, antar keluarga, kakak adik tidak rukun, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa kehidupan kita kurang berkah. Maka harus kita memiliki orientasi kembali apa yang salah dengan yang kita lakukan itu, sehingga kemudian kehidupan ini kok panas dalam hubungan silaturahim antar anggota keluarga itu. Kemudian yang kelima, berkah dalam makanan. Bagi seorang mukmin, seorang muslim, makan tidak sekedar persoalan perut dan lidah. Makan tidak sekedar nikmat, nikmat lidah, kenyang di perut, tetapi makanan yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita makan menika menguatkan otot-otot kita, pikiran kita, rohani kita untuk semakin dekat kepada Allah. Makanan itu membawa kita ke arah kebajikan, bukan malah justru kita berbuat maksiat. Dengan memakan kita kuat pikirannya, kuat fisiknya, tapi kemudian untuk berbuat maksiat. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim, sebagai seorang mukmin, makanan tidak sekedar dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, tetapi bagaimana makanan itu membawa kebajikan. Ya, kebajikan dalam ukuran kesehatan itu ya semakin baik kesehatan fisik kita, ya, membawa kebaikan untuk kesehatan fisik kita, lebih-lebih kesehatan rohani dan mental kita, sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan baik dengan makanan yang kita makan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu diantara dimensi keberkahan dalam kehidupan kita. Sebenarnya masih ada beberapa dimensi yang lain, tetapi ini yang paling umum, ya, dalam kaitannya dengan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian cara meraih keberkahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita merujuk di dalam surat Al-A'raf menika, syaratipun yaitu amanu wa taqwa menika. Yang pertama adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Itu menjadi syarat untuk kita memperoleh berkah dari Allah. Karena iman itu adalah merupakan fondasi bagi kehidupan kita untuk membawa kebajikan. Tidak ada iman, tidak ada kebajikan, tidak ada kebaikan di sisi Allah. Sekalipun menurut pandangan manusia baik, kalau tidak ada iman maka tidak ada kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan dalam pandangan manusia makhluk hanya sebatas kebaikan dunia. Sementara kalau iman, di samping kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Karena iman itu merupakan jalan bagi seorang mukmin untuk sampai kepada hadirat Allah. Untuk sampai kita itu bisa diterima oleh Allah, diterima dengan kebaikan dan akan menerima kebajikan pula di sisi Allah. Itu syaratnya iman. Nah, ini. Maka orang yang akan memperoleh berkah, bukan hanya berkah dunia saja,
berkah akhirat, maka syaratnya adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, cara untuk memperoleh keberkahan dari Allah adalah melakukan amal soleh. Ngamal, artinya amal di sini adalah perbuatan yang sifatnya zahir. Ya, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan kaki kita, apa yang kita lakukan dengan lisan kita, amalnya sifatnya zahir. Bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan, yaitu amal yang kita lakukan dengan hati kita. Karena menurut para ulama, amalan hati itu masuk dalam kategori amalan yang sifatnya amalan jawarih. Nah, amalan jawarih. Maka niat itu menjadi bagian daripada rukun daripada sholat, daripada ibadah. Niat, walaupun niat itu ada di dalam qalbu. Nah, begitu. Sehingga amal di sini bisa sifatnya qalbiyah, bisa sifatnya lisaniyah, bisa sifatnya jasadiyah, dohiriyah. Nah, ada 3 dimensi menikah. Jadi man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, dilihat dari 3 sisi menikah: qalbu, lisan, dan anggota badan menikah. Min dzakari wa unsa, baik itu perempuan, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, sedangkan dia adalah sebagai orang mukmin. Nah, sekali lagi nih Bapak Ibu sekalian, wong amal ingkang sae, baik perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, syaratnya apa? Wa huwa mukmin, syaratipun adalah mukmin. Nah, mengapa? Jadi wong mukmin kang ngamal ingkang soleh, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan untuknya hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Nah, ini kehidupan yang sangat baik. Jadi ngamal ini harus dilakukan bagi seorang mukmin. Nah, ini amal, dan amalnya itu adalah amal yang soleh, yang baik. Baik di sini dimaksudkan adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan regulasi. Dalam perspektifnya itu Bapak, aman syar'i, aman regulasi. Nah, ini perspektifnya. Aman syar'i, aman regulasi. Secara syariat benar, secara regulasi nggih bener. Tidak menabrak undang-undang, tidak melanggar aturan perundang-undangan. Niku soleh. Jadi aman syar'i, aman regulasi. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah boten bertentangan dengan perundang-undangan, dengan peraturan pemerintah juga tidak bertentangan. Nah, ini insya Allah soleh syarat itu, aman syar'i dan aman regulasi. Nah, insya Allah kalau itu bisa menjadikan kehidupan kita baik. Kemudian yang ketiga adalah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Nah, niki pertaubatan menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semua. Nih, Bapak Ibu sekalian, terus kita wajib untuk melakukan pertaubatan. Tiap hari wajib kita bertobat maring Gusti Allah. Tobat saking dosa, tobat saking kesalahan, tobat saking kelengahan. Jadi
kesalahan, dosa, kesalahan, kelengahan. Nah, tiang awam biasanya pun saking dosa. Kemudian yang kedua, keliru, salah. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah lengah, kelengahan. Nah, tingkatan yang paling tinggi niku niki kelengahan niku. Jadi tidak dosa, tidak salah, tapi lengah. Nah niki. Jadi itu juga menjadi bagian untuk pertobatan kita. Karena apa? Karena memang takwa, yang namanya takwa itu kan senantiasa waspada, tidak boleh lengah. Bagi seorang muslim tidak boleh lengah. Kelengahan sedikit akan berdampak kepada jatuhnya kemaksiatan, walaupun dia tidak jatuh, tetapi membahayakan. Nah, langkah membahayakan inilah yang itu juga menjadi bagian daripada pertobatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wonten Al-Qur'an ini kan peringatannya ngaten iki, wala taqrabu zina. Janganlah kalian itu dekati zina. Dekati kemawon mboten angsal. Nah, kalau sampai dekat-dekat itu namanya kita lengah. Mengapa kok diri kita sampai dekat-dekat? Lengah. Nah, apalagi jatuh kepada perzinahan. Dan itu mboten angsal. Jadi kelengahan itu juga harus dijaga supaya kita tidak lengah, yang nanti berdampak kepada jatuhnya kita pada perbuatan dosa. Nah, di dalam pertobatan ini, di dalam Al-Quran, dalam surat Hud, Nabi Hud menika pernah perintah datang kaumnya, ya qaumi istaghfiru rabbakum sumatubu ilaihi. Kaumku, beristighfarlah, memohon ampun kalian itu kepada Tuhan kalian, sumatubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya, kembalilah. Taba yatubu menika kembali. Bertobat itu maknanya pun kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan syariat. Yang pada awalnya kita tidak melaksanakan syariat, maka kemudian ini diperintahkan untuk kembali ke jalan syariat. Pada awalnya membangkang terhadap aturan syariat, diperintahkan untuk tidak membangkang, kembali untuk taat kepada syariat. Maka kalau sudah beristighfar, kemudian memiliki komitmen untuk kembali ke jalan syariat itu, Allah menjanjikan yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian berkah hujan. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kalian. Dari ceritanya pun umatipun Nabi Hud alaihissalam mengalami kekeringan, paceklik berkepanjangan. Karena apa? Karena banyak maksiat maring Gusti Allah. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Hud umatnya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sehingga bisa menurunkan hujan yang membawa berkah. Dan ini. Kemudian yang keempat adalah bersyukur dan tidak tamak. Jadi syukur terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu diantara juga akan membawa keberkahan. Syukur terhadap nikmat, nikmat berapapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita menikmatinya, kita merasa bersyukur terhadap nikmat itu. Maka kalau kita mampu untuk bersyukur terhadap nikmat itu, maka Allah juga akan memberikan tambahan nikmat lagi terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nah ini. Maka di dalam surat Ibrahim ini kan Allah ngendika la in syakartum
la azidanna. Sekiranya kok kalian itu bersyukur, maka sungguh kata Allah, aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, faman radiya bima qasamallahu lahu, barang siapa yang ridho terhadap apa yang Allah bagikan untuknya, barakallahu lahu fih, maka Allah akan memberikan keberkahan untuknya di dalam rezeki itu, wa wasa'ahu, dan Allah akan meluaskan rezekinya lagi. Tetapi sebaliknya, wa man lam yardo, barang siapa yang tidak ridho terhadap apa yang telah dibagi oleh Allah itu, lam yubarik lahu, maka Allah tidak memberkahi untuknya. Walam yazidhu ala ma kutiba lahu, dan Allah tidak akan memberikan tambahan kepadanya. Nah niki. Terus syaratipun ridho terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita mboten gresulo Bapak Ibu sekalian. Yo kok kebutuhane akeh, kok yo rezekine cuplik, saimi ngoten niku. Terus mboten ngoten Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita ridho, alhamdulillah ya Allah, panjenengan masih kasih paring nikmat. Nah, mikir ridho terhadap nikmat Allah. Maka insya Allah kalau kita ridho terhadap apa yang sudah Allah bagi kepada kita, menika Allah niku malah paring melih, tambah melih, memberkahi melih terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu, oleh wong Gresula itu biasanya wong Gresula itu ora leren-leren. Wong Gresula itu ora leren-leren. Ya karena apa? Semuanya merasa sempit itu, sehingga nggak bisa menikmati hidup, seolah-olah hidup niku sempit sekali. Nah, itu kan menyusahkan diri sendiri. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, tidak lupa membayar zakat. Terus membayar zakat, bersedekah itu diantara juga bisa membawa keberkahan rezeki kita. Di dalam surat Al-Baqarah menika Allah menyebut wayurbis sodaqah. Allah menika menyuburkan sodaqah. Maksudnya sodaqah yang kita berikan kepada pihak lain, yang kita keluarkan, maka Allah akan menyuburkan ya apa yang sudah kita berikan itu. Bahkan para malaikat menika setiap pagi menika ketika datang kepada kita akan mendoakan kita. Orang yang sering berbagi, sering memberi rezeki menika doanipun, Allahumma a'tini munfikon kholafa. Ya Allah, karuniakan kepada orang yang senang berbagi ini. Ini malaikat ketika pagi itu datang kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita itu kok jarang-jarang bersedekah, ya, nggak mau sedekah, juga sebaliknya malaikat juga ngomong berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, karuniakan orang yang pelit ini, orang yang cedil ini talafa, yaitu apa? Kecelakaan. Ini doa malaikat yang datang tiap pagi kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itulah diantara kita bisa memperoleh berkah dari kehidupan kita, bukan saja berkah pada saat kita hidup di dunia, tetapi juga berkah pada saat hidup wonten akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalaninya dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kira begitu.
karena waktunya sudah isya, kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.